Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi kelapangan dalam melaksanakan segala aktivitas yang bermanfaat dan segala bentuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Baik anak-anak, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Pak Fajrin mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian supaya tetap menjaga kesehatan sehingga tidak mudah terserang penyakit dan sistem imun kita menjadi kuat. Kenapa? Karena saat ini kita masih mengalami yang namanya pandemi corona dan kita tidak tahu kapan selesainya. Semoga corona cepat selesai sehingga kita dapat bertatap muka. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Adam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak sekalian mampu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap pemaaf sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Adam. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, mari Pak Fajrin mengajak anak-anak sekalian untuk bernyanyi bersama ya. Nanti Pak Fajrin akan memperagakan cara bernyanyi dan anak-anak nanti tirukan ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Ayo kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Ya anak-anak, tepuk tangan. Oke, sekarang kita sudah tahu kan sifat Rasul ada berapa? Sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama apa tadi? Sidik. Kemudian apa? Amanah. Kemudian tablik. Kemudian fatonah. Ya anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materinya. Yang pertama kita akan mengenal Nabi Adam alaihissalam. Baiklah anak-anak, Pak Fajrin bertanya terlebih dahulu ya untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sekalian mengenal Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama anak-anak sekalian, tahukah kalian siapa Nabi Adam itu? Dari apa Nabi Adam diciptakan? Mengapa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Dan tahukah kamu sifat terpuji dari Nabi Adam itu apa saja? Yang kelima, apa yang dilakukan Nabi Adam setelah sadar, setelah berbuat salah? Nah, semua pertanyaan itu akan dijawab satu persatu melalui materi yang akan Pak Fajrin sampaikan. Oleh karena itu simak baik-baik supaya tidak ketinggalan materi. Nah, yang pertama kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama. Jadi
bapaknya para manusia adalah Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam adalah hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu bertobat ketika berbuat salah. Dan salah satu sifat terpuji Nabi Adam adalah segera meminta maaf ketika berbuat salah. Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai keteladanan kita kepada Nabi Adam, maka kita harus meniru sifat Nabi Adam. Jadi kita harus meneladani sifat terpuji Nabi Adam. Apabila ada teman kita yang salah, maka kita harus memberi maaf. Nah, sekarang Pak Fajrin akan bercerita kisah lengkap Nabi Adam. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Baiklah, Nabi Adam itu adalah nabi atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat dengan kedua tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi Adam adalah makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah jadi, Allah meniupkan roh kepada tanah liat yang sudah menjadi jasad Nabi Adam tersebut. Dan setelah Nabi Adam tercipta, Allah menganugerahkan Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan tersebut, Nabi Adam merupakan makhluk yang paling sempurna, derajatnya lebih tinggi dibandingkan malaikat dan jin. Oleh karena itu, kemudian Allah menanyakan untuk menguji sejauh mana pengetahuan yang dianugerahkan oleh Nabi Adam, maka Allah memberi pertanyaan kepada para penduduk langit. Dan semua pertanyaan yang Allah berikan kepada penduduk langit tidak bisa dijawab oleh malaikat dan makhluk lainnya. Maka yang bisa menjawab hanyalah Nabi Adam. Allah menanyakan nama-nama benda langit, Nabi Adam menjawab dengan lancar. Dan Nabi Adam merupakan makhluk Allah yang paling cerdas ya. Artinya Nabi Adam tercipta tanpa lahir. Nabi Adam diciptakan dalam keadaan sudah dewasa dan memiliki segala bentuk ilmu pengetahuan. Jadi Nabi Adam adalah manusia yang paling jenius. Nah, karena kejeniusannya itu, Allah meminta seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Seluruh penduduk langit bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam karena iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam?" Kemudian iblis menjawab, "Aku lebih mulia daripada Adam karena aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah." Kemudian Allah murka kepada iblis. Kemudian iblis dikutuk. Iblis awalnya adalah hamba Allah yang taat, tapi karena kesombongannya dan kedurhakaannya tidak mau taat pada Allah pada saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, maka Allah mengusir iblis dari langit. Kemudian iblis meminta kepada Allah agar usianya ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi iblis meminta kepada Allah supaya tidak mati. Jadi dia diberi kepanjangan umur sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak cucu dari Nabi Adam. Baiklah. Kemudian setelah diciptakan, Nabi Adam ditempatkan di surga. Allah mempersilahkan Nabi Adam melakukan apa saja. Tapi Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon yang dilarang. Iblis menamai pohon tersebut dengan pohon kuldi. Nah, di surga ada pohon yang dilarang. Jadi awalnya Nabi Adam itu hidup sendirian di surga. Kemudian melihat Nabi Adam yang kesepian, Allah menciptakan teman atau partner untuk Nabi Adam, yaitu seorang wanita pertama bernama Hawa.
Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, mereka berdua hidup dengan damai di surga. Kemudian datanglah iblis untuk menggoda mereka berdua. Nabi Adam digoda agar mau mendekati pohon yang dinamakan kuldi tersebut, pohon terlarang tersebut, supaya mau memakannya. Tapi Nabi Adam imannya kuat, dan dia tidak menggubris godaan iblis. Kemudian iblis putus asa, sering menggoda Nabi Adam, tidak digubris karena Nabi Adam adalah Nabi Allah, imannya kuat. Maka iblis beralih menggoda Hawa. Nah, Hawa ini kebetulan imannya agak lemah. Nah, kemudian Hawa termakan rayuan iblis untuk mendekati pohon yang dinamakan pohon kuldi tersebut. Kemudian Hawa merayu Nabi Adam untuk mendekati pohon kuldi, dan Nabi Adam terbujuk rayuannya Hawa. Kemudian keduanya memakan buah kuldi tersebut dan aurat keduanya terbuka. Kemudian Allah murka kepada Nabi Adam dan Hawa dan mereka dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan ke dunia, ke bumi dengan keadaan terpisah. Jadi Nabi Adam dan Hawa diturunkan secara terpisah. Kemudian selama 1000 tahun Nabi Adam bersujud kepada Allah, menangis memohon ampun atas dosa-dosanya. Kemudian Allah memberi maaf dengan cara Allah memberi maaf dan menerima taubat Nabi Adam. Kemudian Allah memberi petunjuk Nabi Adam bagaimana cara hidup di dunia, mulai dari cara bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian Adam dan Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah. Tepatnya saat ini berada di kota Mekah Al-Mukarramah, di luar Tanah Haram, ya, di Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Sekarang berada di wilayah Arab Saudi. Di situ adalah tempat bertemunya Hawa dan Adam. Kemudian mereka bersatu kembali dan Nabi Adam dan Hawa memiliki banyak anak sampai banyak cucu. Oke. Itulah sejarah bagaimana Nabi Adam diturunkan di dunia sehingga kita sebagai keturunannya hidup di dunia. Pada dasarnya dunia adalah ujian bagi manusia. Apabila kita lolos dalam ujian hidup di dunia, maka kita akan masuk surga. Apabila tidak lolos, maka kita akan dimasukkan dalam neraka. Baik anak-anak, kemudian silahkan disimak gambar di samping ini. Ini gambar apa anak-anak? Ada dua anak bersalaman. Ini maksudnya apa? Baik, di sini ada gambar dua sahabat, yang satu meminta maaf atas kesalahannya, yang satunya memberi maaf atas kesalahan temannya. Ini di samping adalah gambar seorang anak yang meminta maaf kepada temannya dengan bersalaman, dan temannya itu dengan senang hati memberi maaf. Nah, oleh karena itu, apabila ada teman kita yang memohon maaf dengan sungguh-sungguh atas kesalahannya, harap segera kita memberi maaf. Nah, apa kesimpulan dari pelajaran hari ini anak-anak? Yang pertama, apabila kita berbuat dosa, maka kita harus segera bertobat dengan memohon ampun kepada Allah serta menyesali dosa-dosa kita. Dengan bertobat, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berbuat salah kepada orang lain, maka kita harus segera meminta maaf kepada teman kita. Dan sebaliknya, apabila teman kita meminta maaf kepada kita, maka apa yang kita lakukan? Yaitu kita segera memberi maaf. Baiklah anak-anak, sementara materinya ini dulu yang dapat Pak Fajrin sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.